Kudus untuk kita semuanya. Selamat pagi. Puji Tuhan, kita diberikan kesehatan yang baik. Dan terima kasih puji-pujiannya untuk hambanya yang sudah dinaikkan tadi. Mari saatnya kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa untuk mohon pimpinan Roh Kudus menyambut kebenaran firman-Nya. Mari saudara-saudaraku, mari. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Seperti pujian yang sudah kami naikkan bersama di pagi hari yang indah ini. Adapun hidup kami, bukan kami lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Kasih Kristus yang menguasai kami, dan kasih karunia Tuhan yang membangkitkan semangat kami setiap pagi selalu baru berkat-Mu bagi kami semuanya. Terima kasih untuk anak-anak Tuhan, orang-orang kudus-Mu, saudara-saudara seiman kami, anggota tubuh Kristus yang begitu bersemangat setiap pagi secara konsisten hadir untuk bersama-sama memuliakan Engkau di dalam persekutuan kami yang kudus melalui ibadah online kami Tuhan. Saat teduh kami di pagi hari ini menjadi sumber kekuatan baru bagi kami semua. Diberkati semua saudara seiman kami, baik yang ada di ruangan Zoom meeting kami maupun melalui live streaming Facebook. Tuhan memberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Ya, terima kasih saudara-saudaraku semuanya yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus dan yang penuh semangat dan sukacita di pagi hari ini. Ya, terima kasih puji Tuhan. Semakin kita masuk ke kedalaman firman Tuhan, maka sukacita kita, damai sejahtera kita dari Tuhan Yesus makin melimpah. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih semuanya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akan melihat kembali kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal 10. Mari kita buka Alkitab kita. Ya, mari bersama-sama kita lihat kelanjutan dari pembahasan kita kemarin pagi mengenai bagaimana artinya berseru dalam nama Tuhan. Kita akan mendapat penjelasan, semuanya akan menjadi lebih jelas pada pagi hari ini dari Roma pasal 10 ya. Kita sudah masuk ke Roma pasal 10 dan masih di ayatnya yang ke-13. Ya, besok kita sudah akan lanjut ke ayatnya yang ke-14 dan 15. Itu jauh lebih menarik lagi kita dengarkan besok dan selanjutnya ya. Puji Tuhan. Oke, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Roma pasal 10. Saya akan membacakan, nanti fokus kita adalah di ayatnya yang ke-13 ya. Tapi seperti biasa kemarin saya sudah bacakan juga, harus bacakan juga pada pagi hari ini dari ayatnya yang ke-9 ya. Supaya ini menjadi jelas buat kita semuanya berkat Tuhan dari kebenaran firman-Nya. Roma pasal 10 ayat 9. Mulai dari ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang
kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya, yang berseru kepada Tuhan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, ini yang menjadi fokus perenungan kita pada pagi hari ini. Ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah mendengarkan penjelasan ya dari topik ada kuasa di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa, begitu katanya ya. Ya, sebelumnya selamat pagi juga untuk saudara kami dari Manado dan juga semuanya yang hadir melalui live streaming Facebook. Tuhan memberkati semuanya. Ya, jadi ada kuasa keselamatan dalam nama Yesus. Amin, amin. Puji Tuhan, amin. Nah, tapi kemarin saya sudah jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara, itu tidak boleh menjadi seperti apa ya? Seperti mantra. Ya, nama Yesus jangan dibuat menjadi seperti sebuah mantra atau tahyul. Ya. Yang kadang-kadang orang selalu mengulang-ulang nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, lalu mengharapkan seseorang sembuh hanya menyebut dengan nama Yesus berkali-kali. Itu tidak boleh seperti mantra, ya, seperti tahyul, ya, seperti seolah-olah di dalam nama Yesus ada kuasa, ya, kuasa untuk menyembuhkan. Ya, betul sekali, dalam nama Yesus ada kuasa untuk menyembuhkan. Tapi jangan motivasinya menjadi seperti bahwa itu adalah seperti mantra, seperti tahyul. Begitu ya. Seolah-olah dengan menyebut nama Yesus, maka apa yang diinginkan pasti terjadi. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Ya, kita sudah lihat bahwa kemarin saya sudah jelaskan bagi bangsa Israel nama Tuhan itu sangat sakral. Ya, dan di dalam urutan yang ketiga dari hukum Taurat, 10 hukum Taurat itu dikatakan tidak boleh kamu sembarangan menyebut nama Tuhan Allahmu, ya. Nah, kenapa demikian? Karena bagi bangsa Israel, ya, nama Tuhan saja itu adalah keselamatan buat mereka. Ya, menyebut nama Tuhan itu adalah merupakan sumber keselamatan bagi bangsa Israel. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di sini ada hal yang berbeda kepada kita saat ini, ya. Bahwa menyebut nama Tuhan Yesus tanpa percaya kepada salibnya itu menjadi sia-sia. Ya, bahwa di dalam salib itulah justru nama Yesus dipermuliakan, karena nama Yesus ditinggikan oleh karena apa yang telah dilakukannya di atas kayu salib. Apa yang dilakukannya di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara? Disitulah segala dosa kita, segala dosa umat manusia diampuni oleh Tuhan Yesus. Itu yang paling penting. Walaupun menyebut nama Yesus 1000 kali, 10.000 kali, kalau toh tidak percaya kepada karya penebusan segala dosa, pengampunan segala dosa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, percuma saja. Ya, jadi tidak boleh nama Yesus itu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi manusia saja. Dan itu adalah suatu kekeliruan yang besar. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, berseru kepada nama Yesus Kristus, itu karena kita mengerti bahwa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, yang dilakukan oleh yang bernama Yesus Kristus, itu adalah pengorbanannya untuk menebus kita dari segala dosa kita, mengampuni kita dari segala kesalahan kita, menguduskan kita dari segala kekeliruan kita. Bapak Ibu Saudara,
dan mengangkat kita dan membangkitkan kita sehingga kita hidup, ya, dibebaskan, dimerdekakan dari kuasa dosa dan kuasa maut, dari kuasa iblis, dari kuasa setan. Kita telah dimerdekakan oleh penumpahan darah Yesus Kristus, oleh penguburannya, dan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara, sehingga dia hidup untuk selamanya, namanya ditinggikan karena apa yang telah dilakukannya di atas kayu salib. Itulah kenapa disebutkan sekarang ini kalau berseru kepada nama Yesus akan diselamatkan. Bukan hanya akan diselamatkan, pasti diselamatkan. Amin. Yaitu Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi, ya, jangan seperti yang kita dengar sekarang ini. Nama Yesus diulang-ulang. Nama Yesus, 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 Yesus. Tapi kalau tidak mempercayai, ya, karya penebusan di atas kayu salib itu, Bapak Ibu Saudara, bahwa darah Yesus telah mengampuni segala dosa kita, itu percuma saja. Itu hanya sebuah seperti ritual, ya, itu seperti upacara ritual yang menginginkan sesuatu terjadi menurut keinginan manusia itu, lalu memanfaatkan nama Yesus. Apakah itu terjadi sekarang ini? Banyak terjadi seperti itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi pada pagi hari ini saya ingin memfokuskan kita untuk memahami tadi apa yang dikatakan di ayat 13. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, ya, akan diselamatkan. Berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nama Tuhan itu siapa? Ya, Bapak Ibu Saudara, yang mana nama Tuhan? Kalau nama kita jelas kan? Ya, nama kita tidak mungkin berubah-ubah. Ya, yang mana nama kita yang sudah diaktekan, ya, di dalam hukum sipil kependudukan, itulah nama kita. Ya. Lalu nama Yesus itu siapa? Yang mana nama Yesus sehingga kalau orang berseru kepada nama itu akan diselamatkan? Nah, ini sangat penting Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, pertama-tama saya ingin jelaskan sekali lagi bahwa Rasul Paulus sudah menyampaikan di pasal 10 ayat 4 sampai ayat 8 itu dikatakan bahwa di situ Paulus berkata bahwa Kristus adalah akhir daripada hukum Taurat. Amin. Ya, sebab Kristus adalah akhir. Dalam Alkitab berbahasa Indonesia dikatakan kegenapan. Tapi lebih tepatnya adalah akhir, the end. Akhir daripada hukum Taurat. Sehingga kebenaran itu diperoleh oleh tiap-tiap orang yang percaya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Bahwa kebenaran keselamatan kita itu dikatakan itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil perbuatanmu, bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil pencapaianmu, bukan hasil kerja kerasmu, tetapi keselamatan itu adalah pemberian secara cuma-cuma. Kasih karunia namanya, anugerah yang diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya kepada kita, karena penebusan atas segala dosa kita sudah selesai dilakukan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib, sehingga tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Amin. Tidak ada yang menghalangi lagi, karena semua penghalang itu sudah disingkirkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itulah anugerah yang terbesar yang kita terima melalui iman kita kepada Tuhan Yesus, sehingga kita bisa berseru, ya, kepada namanya, memuji namanya, dan memuliakan dia dengan lebih sungguh lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat di sini bahwa Rasul Paulus menyatakan bahwa ada satu perbedaan yang sangat jelas, ya, antara bangsa Israel dan kita yang bukan bangsa Israel di dalam hal meresponi
keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, ya. Perbedaannya adalah bahwa kepada bangsa Israel, kepada mereka diminta oleh Tuhan supaya mereka percaya kepada Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai anak Allah, ya. Percaya kepada nama Yesus. Karena nama Yesus, Yesus, Hosea, Joshua itu mempunyai makna yang sama, yaitu Tuhan adalah keselamatan. Tuhan adalah panji keselamatan. Tuhan adalah tiang keselamatan bagi bangsa Israel. Jadi karena itu bagi mereka, bagi bangsa Israel tidak dikatakan secara khusus bahwa mereka harus beriman kepada salib Kristus supaya mereka diselamatkan. Tidak. Karena begitu banyak orang yang sudah diselamatkan pada zaman ketika Yesus ada di bumi ini sebagai manusia. Mereka diselamatkan bukan karena mereka percaya kepada salib Kristus, ya, bukan. Tapi karena percaya kepada Yesus adalah Raja, percaya kepada Yesus adalah Mesias, percaya kepada Yesus adalah anak Allah. Tidak secara khusus mereka percaya kepada pengorbanannya di atas kayu salib. Seperti yang kita alami saat ini, bahwa saat ini sesudah Yesus mati disalibkan, tidak ada orang yang diselamatkan hanya percaya pada nama Yesus. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Biarpun menyebut nama Yesus beribu-ribu kali, ya Bapak Ibu Saudara, biarpun menangis sejadi-jadinya, berteriak-teriak sejadi-jadinya menyebut nama Yesus, tapi tanpa percaya kepada salibnya, tanpa percaya pada pengorbanannya di atas kayu salib yang telah menebus segala dosa, percuma saja. Tidak ada keselamatan di situ. Amin. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita memahami apa artinya tadi dikatakan di situ, di ayat 13 itu, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tidak ada orang yang diselamatkan yang berseru kepada nama Tuhan saat ini tanpa melalui iman kepada salib Yesus Kristus, kepada penebusan segala dosa, pengampunan segala dosa yang telah dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Tidak ada orang yang diselamatkan tanpa menempatkan imannya, kepercayaannya yang ditujukan kepada objek penebusan karya yang telah dilakukan oleh Kristus, pengorbanannya di atas kayu salib. Itu tidak bisa dipisahkan. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara. Sedangkan kepada bangsa Israel, meskipun mereka tidak percaya kepada salib Kristus, banyak mereka yang diselamatkan. Bahkan Petrus, ya, di awal di mana dia diselamatkan sebagai nelayan pada saat itu, ya, Yohanes, Yakobus, dan murid-murid yang lain, mereka diselamatkan pada saat itu ketika mereka pertama kali mengenal Yesus, bukan karena mereka percaya bahwa mereka beriman kepada salib Kristus, pengorbanannya yang telah menebus dan mengampuni segala dosa mereka. Tidak. Mereka dengan simpel saja percaya kepada Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai anak Allah. Sudah, mereka langsung memperoleh keselamatan hidup yang kekal. Sekarang Bapak Ibu Saudara, tidak bisa orang berseru kepada nama Yesus, ya, menyebut-nyebut nama Yesus. Percuma saja kalau tidak mempercayai pengorbanannya. Ya, pengorbanan tubuh Kristus di atas kayu salib adalah segalanya. Dan disitulah puncak atau disitulah pusat daripada kebenaran Allah, berkat Tuhan tercurah adalah di dalam salibnya. Di dalam salib Kristus itulah tersembunyi dan dibukakan sekarang rahasia Allah yang memberkati hidup semua orang saat ini. Amin. Jadi itu Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu kita lihat di dalam, ya, Roma, kita lihat dulu di dalam Roma pasalnya yang ke-11 Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di dalam Roma pasal 11 ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6.
Ya. Ya, Roma pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Di sini kita lihat perbedaan daripada kasih karunia dan perbuatan. Itu tidak boleh dicampurkan. Kita lihat ya Bapak Ibu Saudara. Roma pasal 11 ayat 5 dan 6. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Ayat 6. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Jadi bedakan kasih karunia dan perbuatan, ya. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Kalau dengan perbuatan, beda perbuatan, beda kasih karunia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Iya. Jadi kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan. Seperti banyak orang percaya saat ini, mempercayai maksud saya, banyak orang punya keyakinan saat ini bahwa mereka akan diselamatkan karena perbuatan mereka. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara, ya. Karena sekarang Tuhan menempatkan perbuatan baik yang berkenan kepadanya, kepada Allah, adalah perbuatan anaknya yang tunggal Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu perbuatan baik yang sepenuhnya diterima oleh Bapa di surga. Maka perbuatan baik yang sempurna yang disebut kasih Yesus Kristus di atas kayu salib itu, itulah yang menyelamatkan kita. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dia rela menggantikan kita. Yesus rela menggantikan kita yang berdosa. Siapa kita Bapak Ibu Saudara, sehingga dia harus mati. Bukan karena kesalahannya, tapi karena kesalahan kita. Bukan karena dia berdosa, tapi kitalah yang berdosa. Supaya kita dikuduskan, disucikan, supaya kita dimerdekakan dari hukuman dosa dan maut, supaya kita menikmati segala berkat Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itu kasih karunia Tuhan itulah yang menjadikan kita saat ini mengerti bagaimana kita berseru kepada nama Tuhan. Ya, saat ini adalah karena kita mengerti apa yang telah dilakukannya buat kita, untuk kita, yaitu dia mati, nyawanya dikorbankan menggantikan kita yang berdosa supaya kita dibebaskan dari hukuman. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, Tuhan tidak menuntut lagi kepada kita dosa-dosa kita, Bapak Ibu Saudara. Karena tuntutan dosa itu sudah dikenakan kepada anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah memikulnya di atas kayu salib. Dia menggantikan kita. Ya, menerima hukuman itu, Yesus Kristus menerima segala keburukan kita, segala keberdosaan kita, segala kekeliruan kita, segala kesombongan kita. Saudara-saudara, segala permasalahan seluruhnya, ya, hal-hal yang menghalangi kita untuk merasakan kebaikan Tuhan, itu ditiadakannya di atas kayu salib. Amin. Ditiadakan semuanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus memberitakan salib Kristus sebagai jalan keselamatan satu-satunya bagi semua orang saat ini, bukan karena perbuatan-perbuatan seperti banyak dipercayai oleh orang-orang Bapak Ibu Saudara, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat di Roma pasal 10 itu dikatakan, ya, di ayatnya yang ke-10, ya, Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Amin. Dengan hati orang percaya. Ya. Jadi hati itulah yang dilihat oleh Tuhan. Karena hati itu adalah sebuah keyakinan untuk merespon
apa yang difirmankan oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, hati kita itulah yang dihargai oleh Tuhan, karena sikap hati kita condong kepada kebenaran salib Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau bangsa Israel itu, saudara-saudaraku, ada satu kebenaran Allah yang yang khusus kepada mereka, supaya mereka dibenarkan. Mereka harus berkiblat. Tahu ya Bapak Ibu Saudara ya, berkiblat. Berkiblat kemana? Kalau mereka berdoa, mereka harus menghadap ke arah Yerusalem. Karena itu adalah tempat kudus bagi bangsa Israel. Itu adalah kota suci bagi bangsa Israel. Ya, jadi mereka kalau berdoa harus berkiblat menghadap ke Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, karena disitulah Tuhan menempatkan kebenarannya, menempatkan dirinya untuk dikenal oleh bangsa Israel. Saat ini kita tidak perlu harus berkiblat ke Yerusalem atau ke kota suci dan sebagainya. Tidak ada kota suci, tidak ada tanah suci sekarang ini Bapak Ibu Saudara. Yang suci saat ini adalah manusia. Amin. Karena manusialah yang disucikan oleh darah Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa berseru di mana saja kepada Tuhan Yesus. Kita bisa memuji nama Tuhan Yesus di mana saja dan kapan saja dan dalam situasi apa saja. Karena kita tahu kita sudah diselamatkan. Amin. Dan ketika kita percaya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi apa artinya di ayat 13 tadi Paulus katakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nama Tuhan itu siapa? Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini banyak orang, ya, banyak orang saat ini yang sangat aneh-aneh aja keyakinannya, ya kan? Bahwa nama Tuhan itu tiada Tuhan, tiada Tuhan selain Allah, begitu ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, semuanya Bapak Ibu Saudara, ya kalau kita lihat itu suatu kepercayaan yang sangat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya, nama Tuhan, ada lagi yang bilang tidak boleh menyebut nama Yesus. Ya, harus menyebut nama Yeshua. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak boleh menyebut nama Allah, karena Allah itu adalah Tuhannya orang yang di sana. Ya, dikatakan begitu Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita lihat saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bahwa ada trouble ya, ada masalah lagi dengan Zoom kita ya. Ya. Oke, sebentar ya Bapak Ibu Saudara. Oh iya. Oke, sebentar. Oke, kita lanjutlah ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi sampai di mana tadi? Jadi di mana dikatakan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, ya, maka dia akan diselamatkan. Nah, saudara-saudara, jadi berseru kepada nama Tuhan siapa? Nama Tuhan itu Bapak Ibu Saudara. Ya, Yesus, Yesua, Yesus, Isa, Hamasiah, Mesias, Kristus, Allah, Elohim, Yehova, Adonai, ya, yang mana yang berkuasa, yang menyelamatkan, dan banyak lagi nama-nama yang yang diserukan, yang menyebutkan nama Tuhan itu, saudara-saudaraku, di dalam Alkitab ini. Begitu banyak nama yang bisa digunakan menurut bahasa daripada suku-suku bangsa di dunia ini, ya. Berbeda, ya. Dalam bahasa Inggris berbeda, dalam bahasa Indonesia berbeda, ya, di dalam bahasa Batak berbeda, ya, nama Tuhan itu. Di dalam bahasa-bahasa yang tersebar di seluruh dunia ini mungkin ribuan, ya, atau puluhan ribu. Jadi yang mana nama Tuhan itu berseru kepada siapa namanya?
Saya katakan tadi, kalau kita kan nama kita sudah jelas, ya, yang tertera di dalam kartu tanda penduduk, misalnya di KTP kita atau di akte lahir, ya, dengan nama itulah kita dipanggil. Lalu nama Tuhan itu siapa sehingga kalau berseru kepada nama Tuhan itu akan diselamatkan? Bapak Ibu Saudara, apakah mungkin orang akan keliru berseru kepada nama Tuhan karena nama yang berbeda? Bapak Ibu Saudara, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu bahwa, ya, di dalam Alkitab, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan selalu menyatakan dirinya dengan kebenarannya. Amin. Tuhan menyatakan dirinya dengan kebenarannya. Dan Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dibatasi oleh karena satu sebutan kata saja. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Karena kebenaran itu, Allah itu adalah kebenaran, sehingga pengenalan akan Tuhan adalah pengenalan akan kebenarannya. Contoh Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Orang Israel menyebut nama Tuhan Yahweh. Mereka menyebutnya Adonai. Mereka menyebutnya Elohim. Dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan mereka menyerukan nama Tuhan itu dengan nama, dengan kata dalam bahasa mereka sendiri. Ya. Dan karena hati mereka ditujukan kepada Tuhan yang benar menurut firman yang sudah mereka terima, maka, ya, nama-nama itu diterima oleh Tuhan sebagai nama, ya, bagi dirinya oleh umatnya yang menyerukan namanya. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita, apakah kita tidak boleh menyebut nama Tuhan itu adalah Yesus? Karena itu adalah bahasa kita. Ya, orang Inggris menyebut Jesus. Karena itu bahasa Inggris, bahasa mereka. Bapak Ibu Saudara. Tetapi, Saudara, ketika menyebut nama itu, menyebut nama Yesus, siapa yang kita maksud di dalam hati kita? Yang kita tujukan itu siapa? Nama Yesus itu, apakah itu adalah Yesus yang kita kenal di dalam Alkitab, yang sudah mati dan bangkit menebus segala dosa kita, atau, ya, Yesus yang lain, Bapak Ibu Saudaraku? Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berseru kepada nama Tuhan saat ini artinya adalah kita memberitakan tentang salibnya. Amin. Kenapa? Karena di dalam salibnya lah, di dalam salib Kristus lah, sekarang ini diletakkan, dinyatakan, dideclare, ya, oleh Allah kebenarannya. Itu yang dikatakan kebenaran karena iman. Amin. Kebenaran karena iman. Kebenaran karena iman kepada siapa? Kebenaran karena iman kepada salib Yesus Kristus yang menyatakan bahwa pendamaian akan dunia ini adalah apabila setiap orang mau menerima, ya, karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang sudah menebus dan mengampuni segala dosanya, sehingga merekalah yang layak untuk berseru kepada Tuhan saat ini, dan mereka semua diselamatkan. Kita semuanya diselamatkan karena kita memuji-muji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kita lihat, ya, di ayatnya yang ke Roma pasal 10, ayatnya yang ke-17, kita lihat dulu ayatnya yang ke sebelum ayat 17-nya sedikit kita akan lihat dulu di ayatnya yang ke-14, ayatnya yang ke-14 dan 15, ya. Ayatnya yang ke-14 dan 15 dikatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, kepada Tuhan, jika mereka tidak percaya kepada Dia, ya. Jadi ini adalah diawali di depan harus ada kepercayaan, ada iman, ya. Tapi bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia, tentang Yesus? Kalau tidak mendengar tentang apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, ya, bagaimana mereka bisa percaya? Jika mereka tidak mendengar tentang Dia, bagaimana mereka mendengar tentang Yesus jika tidak ada yang memberitakannya?
Ayat 15, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ayatnya yang ke-10. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana orang berseru kepada nama Yesus saat ini? Bagaimana orang memuji-muji Yesus saat ini? Bagaimana orang meninggikan nama Yesus saat ini adalah apabila mereka percaya kepada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib? Yaitu di atas kayu salib itu Yesus berkata, sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Bapak Ibu Saudara, penebusan, pengampunan segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Disitulah puncak kebenaran Allah dikaruniakan kepada kita yang percaya, karena di atas kayu salib itulah kasih Allah yang sempurna dinyatakan bagi seluruh umat manusia di dunia ini, sehingga sekarang kita bisa berseru memuji-muji nama Tuhan Yesus karena kita sudah menerima kasih Allah yang terbesar di dalam hidup kita, bahwa kita telah dipastikan kita sudah diselamatkan karena iman kita kepada karya salib Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah dikatakan tadi bahwa bagaimana mereka percaya kalau mereka tidak mendengar, maka kita harus memperdengarkan terlebih dahulu kepada mereka supaya tidak salah orang percaya. Kepercayaan orang bisa keliru Bapak Ibu Saudara, keyakinan orang bisa keliru karena yang didengarnya juga keliru. Ya. Dan bagaimana mereka percaya kalau tidak ada yang diutus? Maka kita harus memberitakannya. Kita harus menyampaikannya, buka suara. Ya, kita harus buka mulut kita untuk menyaksikan tentang kebenaran salib Kristus, tentang kebenaran yang menyelamatkan saat ini, supaya orang-orang jangan keliru di dalam hal berseru kepada Tuhan. Jangan mereka berseru kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, tapi giat-giat tanpa pengertian yang benar. Itu yang dikatakan di dalam Roma pasal 10. Paulus mengatakan, aku berdoa kepada mereka karena mereka sungguh-sungguh untuk Allah tapi tanpa pengertian yang benar. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mengertilah kita apa maksud daripada firman Tuhan. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. Yaitu adalah kita menyerukan tentang salib Kristus, kita memberitakan tentang pengampunan segala dosa, kita memberitakan penebusan segala dosa oleh salib Kristus. Itulah seruan kita. Itulah yang kita suarakan ya terus menerus. Itulah yang kita sebarkan, itulah yang kita beritakan, itulah yang kita umumkan, ya itulah yang kita bawa sampai ke telinga orang-orang untuk mereka bisa berseru memuji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan bahwa mereka sudah diselamatkan, mereka sudah diampuni dari segala dosa, dan mereka diberikan jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal sekali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah pagi hari ini mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah mengenal kasih karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Bapa di surga bahwa kepada kita telah dikaruniakan berkat yang terbaik, berkat yang terbesar, kasih yang sempurna telah kita miliki dan telah dianugerahkan kepada kita sebagai jalan hidup kita untuk memuliakan Tuhan untuk selama-lamanya. Percayalah Bapak Ibu Saudara, dengan kebenaran ini kita akan terus dikuatkan menghadapi perkara-perkara, persoalan-persoalan di dalam kehidupan yang sementara ini. Saya percaya, kita percaya bahwa Roh Kudus akan memimpin hidup kita untuk memuliakan Tuhan dengan segala kecukupan dari berkat kasih karunia Allah yang telah dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin, puji Tuhan bahwa Dia memampukan kita. Allah memampukan kita melalui iman yang telah diterimanya, ya, yang telah diterima oleh Allah melalui iman kita kepada salib Kristus yang sempurna.
telah mengampuni segala dosa kita Bapak Ibu Saudara. Dosa kita yang dulu, sekarang, dan untuk yang akan datang. Semuanya telah tuntas, selesai. Yesus sendiri berkata, sudah selesai Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena itu, perjalanan hidup kita dimulai dari kesempurnaan, bukan dari kebercacatan. Tidak Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena kita sudah dibebaskan dari kehidupan kita yang berdosa, yang terkait dengan Adam, tapi sekarang kita terhubung dengan kehidupan kita yang kudus di dalam Kristus Yesus. Amin, saudara-saudaraku, amin. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita senang mengaku sekarang ini bahwa kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Bukan karena perbuatan dan bukan karena kebaikan kita, tidak. Tapi semuanya adalah karena kebaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Kebaikan Tuhan Yesus itu sempurna, sedangkan kebaikan kita manusia itu tidak sempurna. Itu bercacat, ya, karena dosa. Tapi kebaikan Tuhan Yesus atas pengorbanannya di atas kayu salib itu menyempurnakan kita sekali untuk selama-lamanya. Di hadapannya, di hadapan Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang telah diterima sepenuhnya. Ya, Tuhan tidak mempersoalkan lagi akan segala keburukan kita, karena Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita berkat kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus atas penebusan segala dosa yang telah dilakukan oleh Kristus 2000 tahun yang lalu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi dapatlah kita simpulkan tadi apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bukan hanya akan diselamatkan. Roma 5 mengatakan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari serukan. Ya, mari beritakan Bapak Ibu Saudara. Mari bersaksi. Mari kita menyampaikan. Kita teruskan, kita sampaikan Bapak Ibu Saudara. Kita beritakan, kita kabarkan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan saat ini adalah bahwa kita menyampaikan berita keselamatan, pengampunan segala dosa, penebusan oleh darah Kristus bagi semua orang yang percaya pasti diselamatkan. Dan di dalam kasih karunia ini kita teguh berdiri dan kita dikuatkan oleh Tuhan menjalani segala kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Penyertaan Roh Kudus yang sudah dimeteraikan di dalam hati kita akan memberikan kita hikmat surgawi untuk kita bisa senantiasa melakukan yang terbaik di dalam kasih karunia Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara, Paulus mengatakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang bisa kita nikmati, yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini. Mari kita lakukan segala tugas dan tanggung jawab kita semuanya. Berkat Tuhan menyertai kita. Berkat Tuhan yang sempurna menguatkan kita, memampukan kita. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, ya semuanya ini hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan menjadi damai sukacita yang besar bagi kita, bagi keluarga kita, dan bagi semua orang di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kami mengerti sekarang bahwa apabila kami sungguh-sungguh menyerukan nama Yesus, sungguh-sungguh memuji nama Yesus Tuhan kami, adalah didorong karena motivasi pengertian yang benar, yaitu bahwa kami telah menerima, meresponi, menghargai apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib, yaitu pengorbananmu, di mana oleh darahmu kami disucikan dari segala dosa kami sekali untuk selama-lamanya. Kami dikuduskan oleh darahmu sekali untuk selama-lamanya. Sehingga hidup kami ini adalah hidup yang dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, kami mempunyai hidup yang sempurna di dalam Kristus Yesus. Karena kami bisa melayani Tuhan, kami bisa mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal, dan kami bisa melakukan segala pekerjaan kami di dalam penyertaan damai sejahtera Tuhan dan di dalam sukacita yang besar dari Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini Tuhan.
Diberkatilah semua saudara-saudara seiman kami, orang-orang kudus-Mu, dan semua orang yang percaya yang mendengarkan kebenaran-Mu diberkati semuanya. Dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa lagi besok pagi kita di saat teduh kita. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi.